Ruby sih ini ya, ini game Ruby yang lumayan bisa ngebuka banyak potensial. Arlotnya juga bisa dijawab, Chow-nya bisa dijawab, Lunox-nya bisa diganggu, Yishun Shin, apalagi. Oke, ini dia untuk game yang terakhir dari Ruby yang benar-benar akan muncul. Last prediction dari Raza Boy. Kayaknya Onyx. Oke, dari Profesor kami. Iya ya, Onyx bagus banget draftnya. Joji Sama. dan Radit Overkill. Onyx. Wow, itu dia perubahan yang cukup singkat ya dibandingkan dengan game sebelumnya. Jadi, langsung saja kita serahkan derby internasional kepada casters kita Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan tempat di upper bracket final dan siapakah yang akan turun? Mari kita sambut derby internasional. Mana tepuk tangannya? Gemuruh kembali menggetarkan Nice Pick 2. Tanpa berlama-lama, mari kita menuju ke lane Namda. Oke, siapa yang akan bertemu Alterigo dan siapa yang akan bertemu Bigetron? Karena keduanya sudah menunggu, yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan pembuktian, Onyx, apakah memang telah panas ini menjadi satu stigma nih bagi beberapa tim seperti like Bigetron? Ya, tapi kali ini kalau ngomongin ke arah one last game, semua bisa terjadi. Pertama itu Lin, dan yang kedua mental siapa yang paling kuat. Sedangkan lihat di depan sana EVOS Willow hampir saja tertake dan untungnya Revitalize langsung di pop up oleh seorang Henki. Itu dia ya, penyelamatan dari Romer. Tapi ya dari match pertama ya Lihat sampai Albert, sekarang. lihat Albert, Albert dapat apa Lim? Orange Albert buff. dapat orange buff dari Kyrie. Wow, itu rotasi yang berani sekali pastinya. Ya, keuntungannya akan berlipat ganda. Setup turtle yang harusnya lebih enak. Dan ya, kita akan lihat Kyrie, patternnya kan seperti apa nih setelah jungle-nya diambil. Mau coba steal lagi dia kayaknya. Tapi ada Erlang. Tapi kalau mau coba steal itu nggak baik. Pertama ada Erlan, kedua Albert masih punya retribution. Kalau misalnya miss, berubah segalanya Lim. Malah dia yang akan tumbang dengan purple buff yang masih lama. Oke, tapi ketika dia dapat satu little, satu jungle lagi milik teman-teman EVOS, kayaknya akan sama sih di level 4 juga. Mungkin kurang satu XP threat aja. Dari emblem ya sama ya, bedanya dari XP-nya aja. Sementara Keyboy harus mundur, dikejar. Bakal coba dikejar di depan sana. Tapi flicker for defensive akhirnya dikeluarkan oleh sosok dari Keyboy. Dan ini kita lihat tadi di match sebelumnya, kita lihat juga di mana head to head antara Arfi dan juga Eman. Melihat potensial Ruby itu untuk menutup jalannya Chow di arah bot-lane. Tapi tadi ada satu gerakan yang sangat baik dari Eman. Eman dia nggak muncul untuk head to head sama Ruby. Iya. Dia nge-flank, dia kabur yang jauh. Sebenarnya ya memang Ruby ini sebagai cancellation aja, Ji. Kalau dibilang enak, sebenarnya gak enak juga. Karena mobilitasnya akan kalah gitu kan sama Chow. Sementara lihat Turtle, langsung di setup level 4 kan. Dari Kyrie XP Crave didapetin, dan cepet banget setupnya. Dan lihat setup yang langsung diselesaikan dengan sangat instan. Berhasil mendapatkan satu Turtle. Membuat para pasukan dari tim EVOS makin lebih under kali ini di hadapan dari tim Onyx. Iya, dan kelihatan jadi pencurian Albert yang di awal tadi, Ji. Kayak jadi ya udahlah sekarang gitu loh. Oke, tadi dapetin dan levelnya akan beda. Skywar kejar. Oke, bakal coba dikejar, bakal coba dihantam di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Kita lihat di depan sana dibalikan oleh seorang Skylar dan satu mau point kill dari Erlan. Gagal didapatkan malah para pasukan dari tim Onyx yang kali ini kehilangan sosok seorang Keyboy. Tapi untungnya ditukar dengan seorang KYY. Jadi ya hampir jadi pertukaran kedua ya dari Erlan. Tapi ya satu tetes darah terakhir tadi menyelamatkan hari dari Erlan. Kembali ke patternnya masing-masing. Onyx dan juga EVOS. Dari Kyrie dan juga Albert. Mereka harus farming dulu nih, nggak boleh buru-buru juga. Terlepas dari kedua jungle, ini midnya sama-sama carry loh. Kimi dan juga Lunox, ini striker juga Ji. Jadi nantinya damage yang memang diperlukan oleh kedua tim itu harusnya cukup, sangat-sangat cukup bahkan. Ya, tapi kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, ini mereka tidak mau melepaskan Albert dengan jungler yang bisa farming dengan cepat. Dia bisa tutup semua, dia coba untuk keringkan Albert. Dari mulai segi point kill aja nggak dikasih di tim fight Lim. Supaya Albert nggak bisa dapat dari jungle, nggak bisa dapat dari wave, nggak bisa dapat dari turtle, dan nggak bisa dapat dari point kill. Kadang semuanya hilang, tapi kalau point killnya terus bergulir, itu berbahaya. Dan Albert menghadapi pasang tsunami slam di following dan instant kill. Surprise, happy birthday Albert. Itu dia, mungkin sempet tadi ya kelihatan sedikit, tapi flicker Keyboy. Ini dia berbeda dengan game sebelumnya. Keyboy menggunakan hero momentum. Oke, gerak momentum, tapi tadi karena revitalize.
jadi berbeda lagi. Sekarang flickernya, pick off-nya terasa mematikan. Bukan terasa mematikan lagi. Keyboy udah back to habit. Kembali ke habitatnya. Keyboy bukan hanya screening doang, tapi dia benar-benar mematikan. Dan Sans di depan sana, dia nggak peduli dengan apapun. Dia bakal coba untuk nge-spam, dia bakal coba untuk usir mundur. Dan ini dia, salah satu hero power Sans di saat kebangkitan karirnya. Itu dia, turtle kedua, free harusnya. Gak ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS. Mereka sadar, Ji, kalau mereka kontes sekarang, resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Sehingga ya akhirnya mereka reset lagi. Glowing One udah jadi dan sekarang ini ke jungle Scalar. Langsung berhasil mendapatkan satu momen, tapi Section Randy pun hilang. Bersama dengan Kaye, gak ada lagi jawab untuk bisa mempertahankan damage yang diberikan oleh para pasukan dari Team Onyx. Dan bakal lihat mereka mengusir Albert yang tadinya mencoba untuk mencuri, malah berbanding terbalik kali ini. Itu dia, 2000 gold. Ini dia cara Onyx untuk kasih pressure early game-nya. Dan EVOS, apakah kurang nyaman nih Factor di luar gold lane? Kelihatan terlambat jalan tadi. Scalar jalan duluan, setup duluan. Dan bawahnya pun gak dapet. Gak dapat sama sekali. Lihat Albert kali ini dia sampai diusir mundur. Dia jauh banget dan pick over permainan yang dimiliki dari tim Onyx ini berjalan dengan lancar. Bahkan ngomongin ke arah Purify Swallow, bukan target utamanya gitu loh. Itu Target dia. utamanya bisa di arah Albert, Randy ataupun Erlan sekalipun. Banyak banget sih yang bisa dijadikan target. Atasnya aman, bawahnya terkontrol juga. Lumayan rapih kali ini laning dari Onyx. Dan EVOS, mereka harus lumayan berkumpul sekarang. Mereka nggak bisa terlalu misah juga. Dan kayaknya udah saatnya Erlan join deh. Laningnya mungkin bisa dikasih ke Albert dulu. Oh, damage-nya terlalu sakit, bahkan satu poin kill ini didapatkan Kyrie. Itu satu Tondro saja. Swallow bahkan penuh. langsung balik lagi dengan kondisi yang sudah available. Hanya kehilangan Order Brilliance, tapi ingat Order Brilliance adalah satu-satunya bisa menghilangkan semua damage yang diberikan. Itu dia tadi, started push ya. Dan di momen glue-nya lagi spread-spread juga. Jadi banyak sekali unit yang kena, makanya tadi darah dari Swallow langsung penuh lagi. Tapi ya momen kayak gitu juga harus benar-benar diperhatikan. Tanpa Order Brilliance, Swallow ini semua mata kan tertuju ke arah dia. Dan hitnya lepas, begitu aja. Oke. Tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Onyx. Langsung ada MPL ID Extremer. Wow. Jonathan Liani, salah satu mantan punggawa Apaan sih? dari tim EVOS. Tapi ada teamfight terlebih dahulu. Ini sosok dari Kyrie benar-benar kedua tim dibalikin Albertnya loh. Albertnya jadi nggak punya tempat untuk bisa bermain. Dan ini Jonathan Liani, salah satu duta runner-up dan Final Slice. Berhasil mencegah ke belakang, tapi masih bisa keluar kembali. Dan dibalikan dengan Imo dari Skylar. Instant damage bersama dengan Amat Terapkan ditambah ada following up damage. Ki hanya menjadi bola-bola dan warga double kill. Di tangan dari Kyrie. Oke, seenggaknya bisa di-clear, tapi lihat Kyrie nggak dikasih farming, Albert dikejar terus. Oke, Albert one situation kayaknya nggak bakal worth it. Mau Kyrie-nya mau dihantam, Kyrie masih punya finance, masih punya puncher, masih punya magic cushion. Dan Albert satu kali dash, itu tiba-tiba ada Luffy di situ, kelar sudah. Ya, levelnya 2 juga perbedaannya. Perfect turtle berarti ya, didapatkan oleh Onyx, mid-nya pun terbongkar. EVOS, mereka terlihat seperti berbeda dari game sebelum-sebelumnya. Entah kenapa nih, apakah memang dengan konsep fighter yang masih belum kelihatan gerakannya sekarang, atau memang seperti yang tadi kita bilang, match up dari Ruby yang selalu bisa cancel. Karacho. Oke, tapi kalau kita lihat Keyboy-nya di sini, kita lihat dia itu punya satu pressure yang sebenarnya paling sulit untuk didapatkan oleh Keyboy. Kenapa? Kalea ada Albert dengan Mountain Shocker, visionnya terlihat jelas mulu. Oke. Tapi karena ini Keyboy, ya kan, ini pengecualian ya. Karena ini Keyboy, dia pertama nunjukin dulu sampai Mountain Shocker-nya udah nggak ada, baru dia akan bermain di rumput lagi. Dia udah benar-benar sangat menggetarkan dengan muncul hidungnya aja. Itu udah ngebuat para pasukan dari tim EVOS udah nggak usah deket-deket, dia lepasin aja. Ini Purple-nya. lihat datang dari Kaino udah lepas, tapi dikejar apa kayak? Coba dikejar dan Ki di depan sana. Ternyata hal yang lain. Para pasukan dari tim EVOS mereka nggak expect kalau Randy yang dipakai oleh Swallow. Akan menjadi point kill yang ketiga. Para pasukan dari tim Onyx mengamuk. Sang landak tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan upper bracket. Dan mereka membuat EVOS kali ini tergulung dengan sangat kencang. Holy Defense ke-trigger di arah mid lane, bahkan dengan Lord yang belum muncul. Tapi split push dari Erlan perlahan nih mulai menghancurkan sisi laning jauh dari teman-teman Onyx. Apakah akan terus seperti ini atau Erlan yang akan ngebantu untuk defense flanking mungkin? Gue masih menunggu sebetulnya. Mountain Shocker vision terlihat dengan sangat jelas. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka cukup untuk mengganggu. Dan itu dia Final Slash yang berhasil dihindari oleh Keyboy. Game Sense balik lagi. Dan Keyboy tadi dengan pergerakan yang cukup anomali menuju ke arah Randy Lin.
berubah segalanya. Itu dia. Dan ya Lord akan muncul di bagian bawah. So far lane di atas pasti diisi oleh Erlan terlebih dahulu. Akan terlambat hadir, itu udah pasti. Tapi masalahnya kontes atau enggak, itu pilihannya di EVOS. 7.000 gold di menit yang ke-9. Ini angka yang sangat membahayakan kalau mereka memang benar-benar mau kontes. Gimana caranya mereka kontes, terlalu banyak crowd control, terlalu banyak frontliner. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Swallow, dia butuh space untuk bisa nge-all in salah satu antara sosok seorang Lutfi ataupun ke arah Keyboy atau Skylar. Dan udah ada Radiant saat ini. Ya ini beda satu item berarti ya. Dari Kairi dan juga Albert baru jadi 2. Sementara Kairi OTW ke 3 item. Dengan ada Free Hammer, ya let's say beda satu item. Dampaknya dahsyat loh, bukan hanya level bahkan. Apalagi kita ngomongin soal Lancelot nih. Yang dimana ada item defense brute force, dia akan lebih susah lagi untuk di pick off. Terjadi. Bahkan tetap bisa bergerak juga, endlessnya jadi. Endlessnya jadi. Lihat di sini Erlan mencoba one by one situation. The way of Dragon menuju ke seorang Kairi. Masih terlalu kuat Kairi mencoba untuk bermain dengan Penta Michigan berhasil dihindari. Erlan gagal untuk mendapatkan Kairi, walaupun Kairi gagal mendapatkan Erlan, tapi yang rugi Erlan kali ini. Gak bisa pulang, tadi waktunya terlalu banyak. Gak ada flicker juga untuk melakukan defense, mereka butuh Erlan. Sedangkan para pasukan dari tim Onyx, mereka udah pasti mendapatkan satu turret di tengah. Tapi somehow itu worth sih, Ji. Karena Kairi jadi terlambat hadir dan hanya mid mungkin yang sekarang baru bisa dihancurkan. Kita lihat bawahnya akan ditawar Keyboy. Mau ditanggung, perang dengan Tsunami Slam! Randy berhasil ditumbangkan, gak ada lagi final stand di belakang sana kayak menurun ke arah belakang dan fokus ke arah PS. Gak boleh apapun terjadi dan membuat EVOS porak-poranda menyelesaikan game bersama dengan Erlan yang menjadi wipeout dan ini bencana! Onyx menurunkan EVOS ke Lord Bracket dan Onyx memastikan mereka menuju ke arah upper bracket final. The Sky King is back! Raja Langit tempatnya di atas, itulah yang ingin dibuktikan oleh Onyx. Final upper bracket yang akan menanti mereka dan EVOS harus mengakui ketajaman Landak yang masih terlalu kuat untuk mereka lumpuhkan 3-2. Bukan game yang mudah tapi pemenangnya masihlah Onyx. Semakin digigit oleh sang macan putih, sang Landak semakin tajam durinya. Tak bisa terbendung sama sekali. Dan bahkan kita melihat di sini para pasukan dari tim Onyx bounce back. Kembali lagi di Sky King is back, tempatnya memang di atas. Tidak mau turun, ketinggalan 2 game bukan sebuah masalah. Reset dan fokus adalah satu konsistensi Onyx yang tidak pernah selesai dari dulu. Yap, pengejaran demi pengejaran dilakukan. 1-0-1 sama, 2-1-2 sama. Dan akhirnya ada 3-2 yang dibuktikan sama Onyx. Game kelima, sudah gue bilang tadi, bukan hanya mekanik, bukan hanya makro, tapi mental ikut berbicara. Dan Onyx punya mental tersebut. Onyx bermental juara, EVOS pun juga sama. Tapi ternyata reset yang dilakukan dari kedua belah tim lebih cepat ke arah Onyx. Itu dia. Reset yang cepat dan bahkan adaptif terhadap game yang terjadi. Membuat para pasukan dari tim Onyx benar-benar berhasil mendapatkan kemenangan. Dan ini dia Derby Internasional. Mana tepuk tangannya? Permainan yang luar biasa. What to watch. Menentukan satu tiket ke upper bracket final. Derby Internasional. Ini benar-benar menguras tenaga dan bahkan melepaskan dahaga kita dari permainan assassin-assassin yang sangat berkilau. Ya semua do the best menurut gua. Dan ya memang lebih kompak. Di game terakhir Onyx mereka mendominasi hampir dari segala lini. That's why EVOS mereka nggak bisa berbuat banyak. Dan tentunya akan ada interview yang sudah akan siap di sana bersama dengan sang juara yang menuju ke arah upper bracket final. Kemenangan kali ini sangat berarti karena EVOS lagi road to M7 bersama dengan Onyx. Derby Internasional. So Bude Clara Mongsar, langsung saja interview Sky King Onyx. Sonic, sambutlah tayangan perdana dan kemenangan perdana dari tim Onyx. Dengan semua bendera sorak-sorai kali ini, match pembukaan dari tim Onyx terasa begitu intens. Gimana pada akhirnya kalian bisa memenangkan match pembukaan kalian, Sans?
Ya alhamdulillah ini match pertama kita di playoff dan bisa dibilang ini berjalan dengan lancar. Jadi ya kita masih ada match besok juga kan. Jadi kita udah fokus di match besok aja sih. Weh, udah langsung ya? Ya karena udah kelar kan. Oh, jadi begitu kelar, tek, selesai. Mikirin buat besok. Dah. Ah, betul. Buset, bener-bener nggak ada napasnya, nggak dikasih break. Tapi kalau kita kilas balik sedikit tentang match hari ini, San. Kita ngelihat intens banget dan tadi nyaris aja ada match point yang EVOS dapatkan. Di saat kalian udah mendapatkan 1 game, mendadak EVOS ngedapetin 2 game. Apa yang terjadi? Mungkin ada kesalahan di early sih kayak sebelum turtle gitu. Ada kesalahan jadi EVOS-nya lumayan pintar juga kan. Jadi ya kita bisa dipegangin gitu. Jadi mungkin kuncinya di turtle pertama dong sih. Sebelum turtle pertama dia lebih bagus. Tapi gue penasaran apakah memang di sini EVOS berbeda dengan yang ada di regular season atau bagaimana? Yang aku lihat sebenarnya nggak terlalu jauh beda sih. Cuman ya nggak ada sih yang gue lihat sih mau mirip sih dia cara main regular sama playoff. Ya nggak ada beda dikit lah. Beda dikit aja. Tapi kalau ngebahas tentang Onyx mode playoff apa San? Ada mode playoff ada beda kah? Ya yang pastinya beda lah kalau kita fokus di regular sama playoff. Playoff lebih banyak apa ya? Kayak beda sih pace-nya gitu. Playoff lebih berbahaya lah. Berbahaya. Oke, ngebahas tentang berbahaya. Dari UPI sendiri, UPI ketika sudah tertinggal 2 game, 1 game lagi udah milik EVOS. Apa yang UPI pikirkan atau apa yang terjadi di balik layar dengan tim Onyx? Ya mungkin kita mikir nextnya sih. Kan season kemarin juga di final kita sempat ke comeback juga kan. Ya bisnis kayak gitulah, kita bikinin nextnya gimana. Well, langsung aja next gimana, nggak ada kepanikan dan nggak ada down-down. Ya yang penting enjoy. Enjoy aja. Tapi ngebahas sekarang di hari ini, kemenangan yang begitu dramatis untuk UPI. Ini kan panggung playoff. Apakah Ya. memang ada penyesuaian nih dari Onyx untuk panggung ini? Ya mungkin ini sih penontonnya lebih banyak lah. Rame banget di sini ya. Jadi menyamakan vibes-nya. Ya benar. Iya benar. Tapi penonton seramai ini gimana UPI? Ya seneng sih, terima kasih yang udah datang lah Sonic. Sonic memang meramaikan. Tapi kalau ngebahas benar-benar di sini permainan dari kedua tim begitu apik dan intens. Keyboy, gue udah pengen denger gimana sih kita ngelihat pergerakan dari tim EVOS dan juga tim Onyx sama-sama saling ngelawan. Dan untuk Keyboy, membahas tentang permainan kalian dan juga EVOS ini, sebenarnya apa sih kunci kemenangan dari tim Onyx melawan EVOS? Ya kalau dari EVOS mereka kasih semua ke Albert lah. Jadi bikin Albert kasih farm lah. Ya terus kayak dia yang gendong Jadi apa fokus kalian? Berarti kalian udah tahu? ke Albert. Albert aja pokoknya. Iya. Kejar Albert sampai dapat itu tugasmu berarti dong. Semua. Semua. Tapi kalau ngebahas tentang EVOS yang melangkah melaju hari ini, dari Onyx sendiri expect gak sih bahwa EVOS yang akan menjadi lawan kalian? Ya yang pasti kalau udah masuk upper bracket, ya pasti semua tim kuat lah. Ya kita berharapnya pasti yang menang, berapapun skornya. Menang siapapun skornya, tapi kan di match kemarin kan juga intens. EVOS yang maju menjadi lawan kalian, apa yang kalian langsung pikirkan? Wah lawan kita EVOS nih hari ini, ke besok. Ya seru sih. Seru. Jadi dengan hasil kemarin kalian langsung oke, besok akan menjadi sangat seru. Dan jadi kalau ngebahas tentang hari ini, EVOS bisa dibilang tim yang beranjak dari babak play-in, lalu bermain di sini. Tadi di match tadi pun ada tim yang dari play-in bermain dan melangkah maju ke depan. Dari Keyboy sendiri, ini tim-tim play-in memang lagi panas-panasnya apa gimana sih Boy? Ya mungkin mereka udah sempat main kan, udah bertanding juga jadi ya lebih panas lah daripada kita. Jadi ini baru starter nih ya, Onyx ya? Ya kita juga pasti berusaha langsung panas juga di awal. Cuma emang ya mereka jago kok, jago. Yap, dan ini benar-benar kita bisa merasakannya dan momen-momen berharga. Banyak sekali terlihat apalagi Skylar. Hari ini di pembukaan babak playoff,
kita ngelihat game yang begitu ketat. Dari Skylar sendiri melihat match hari ini gimana? Seru sih, soalnya kan ini gue sempat lihat dan playoff perdana gue juga lagi balik lagi kan. Kayak berbeda lah, maksudnya lebih rame juga, ada Sonic yang lumayan ini. Seru lah. Seru. Dan kalau ngebahas tentang tadi, banyak banget momen-momen di mana dari sisi lore, dari Albert, dari permainan kalian yang melawan tim EVOS. Di game 1, 2, 3, 4, 5, mana game yang paling Skylar kenang? Semua game sih, mungkin kalau satu yang game 5 sih. Ada apa di game kelima itu pada akhirnya kalian dapatkan? Kita lebih solid aja sih. Mungkin kita kan ya apa yang Kiboy bilang tadi, kita telat panas dan kita mungkin yang udah kayak kelihatan disiplinnya di match ini. Game 4-5 kah itu sesungguhnya tim Onyx? Baru ya. Tapi kalau ngebahas hari ini lawanmu adalah Erlan, di mana kemarin dia hampir bersih tanpa death sama sekali. Dari Skylar sendiri ada nggak mungkin diskusi bersama dengan Coach Adi, Paman W, dan Coach Game tentang ngebahas untuk melawan Erlan hari ini? Nggak ada sih, sebenarnya yang itu yang kita udah respect band juga kan, Grengernya mungkin Grenger terlalu bermasalah jadi kita respect aja. Respect aja, dan ini terbukti. Kita melihat Erlan dengan hero-hero fighternya sudah mulai juga bersama dengan perlawanan hari ini. Gimana sekarang merasakan panggung playoff melawan Erlan dibandingkan dengan mungkin regular season? Sama aja sih, nggak ada beda. Nggak ada beda. Kalau dari tim Onyx sendiri, besok kan bakal melawan tim Alter Ego. Ini menjadi perlawanan yang kalian sudah duga kah? Alter Ego yang melangkah bukan Bigetron? Gimana Skylar melihat lawan kalian adalah Alter Ego bukan Bigetron? Seru sih, soalnya last regular season kita last week lawan AE juga terus kalah kan. Ya mungkin ya lawan AE ya gue lebih semangat juga, soalnya gue di week akhir di solo kill RV kan. Ya mungkin gue banyak belajar lah dari hal situ. Akan menjadi rematch yang tentunya semua mata tertuju karena setelah itu tiket M7 bisa didapatkan. Jadi selangkah lebih dekat lagi dan selangkah membuat semua tim semakin panas. Dan hari ini yang paling panas kayaknya suhu badan Kairi ya. Kairi, suhu badan aman? Aman. Congratulations, ngomong-ngomong bisa mendapatkan Dream Team juga kemarin. Thank you. Thank you. Mungkin mau speech dulu dari Dream Team Jungler. Aduh, banyak kemarin ya, speech. Iya, udah diwakilin ya? Paling apa ya? Paling mau bilang terima kasih aja buat semua yang dukung kita, buat Sonic di situ yang selalu dukung dan nonton kita, dan ya nonton kita besok aja, kita bakal dapat tiket besok buat M7. Karena satu kemenangan lagi memang M7 di depan mata, tapi Kairi, kita akan membahas dikit tentang hari ini kamu melawan Arbet, besok melawan Nanael. Dari Kairi sendiri? Besok lawan Yasuke. Oh iya, Yasuke betul. Kemarin lah. Terima kasih Kairi, Bude yang ikut anget nih. Tapi ngebahas tentang hari ini ngelawan Albert. Bagaimana perlawananmu dengan Albert di babak playoff? Jago sih dia, jago. Jago. Kalau Yasuke besok gimana nih? Itu lebih jago lagi. Lebih jago lagi. Apa yang kamu lihat dari Yasuke ini? Menurut gua dia sebagai rookie, skill dia tinggi banget. Dari mekanik dia sama mentality dia dan map awareness juga bagus. Wow, jadi sudah masuk ke dalam radar Kairi. Dan gimana nih untuk penutupan hari ini? Apakah ada kata-kata yang ingin disampaikan oleh tim Onyx karena besok adalah match penentuan untuk tiket M7. Buat Sonic yang udah datang, terima kasih yang udah dukung kita, terima kasih juga yang udah support kita terus ya, jangan lupa dukung kita besok lawan Alter Ego. Makasih. Dan inilah dia Sonic, sambutlah kemenangan pertama dan perdana dari tim Onyx Sang Raja Langit. Onyx time.